Yo bro, welcome back to my channel Brofik. Masih edisi di rumah aja. Ya, jadi hari ini gua mau kasih lihat vlog setup untuk kamera ini, Sony RX0 Mark II. Oke, kayak gimana? Bahan-bahannya apa aja? Langsung aja kita lanjut. Ya, ini dia bahan utama, yaitu Sony RX0 Mark II. Si kecil yang keren banget sih sebenarnya ini. Cuma ada kekurangannya lah sedikit. Tapi itu nanti kita bahas di video selanjutnya. Oke. Bahan kedua, kita butuh yang namanya cage dari Small Rig. Jatuh. Nah, ini adalah cage khusus untuk si RX0 Mark II ini. Kita tinggal masukin gini. Terus dibaut dengan baut yang barusan jatuh itu. Oke, kita pinggirin dulu. Terus kita butuh yang namanya, ini dia, Sony Shooting Grip. Tapi tipenya gue lupa apa ya ini ya. Lupa namanya. Nih, tipenya di sini nih ya. Oke, ini bisa double sebagai tripod juga. Ini di sini kalau kita pencet, kita bisa atur. Waduh. Nah, mau setegak atau serebah apa dia. Konektornya dia pakai micro USB ya. Kenapa barang-barang Sony kadang suka masih pakai konektor micro USB? Karena kamera-kamera Sony yang lama-lama itu masih menggunakan konektor ini, micro USB. Oke, terus kita butuh yang namanya mikrofon. Ini mikrofon andalan gua, Saramonic SR SM1. Kenapa perlu mikrofon? Emang punya jack mikrofon. Wah, tentu saja punya. Jeng 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 jeng. Hebat ya. Kamera kecil ini punya jack mikrofon input. Sedangkan si RX100 yang gue pakai di atas ini, dia nggak punya jack mikrofon input. Gue nggak ngerti si Sony kenapa bisa seperti itu ya. Oke, lanjut. Support item berikutnya. Gue butuh yang namanya ini. Ini adalah apa ya? Extension ya, jack audio extension dari male ke female. Oke, ini gue dapat di Tokopedia. Nanti gue kasih linknya di bawah. Terus ini adalah ya alat, jatuh. Ini dia alat yang sering banget gue pakai ya kalau untuk DIY atau buat vlog setup. Ini apa ya bilangnya, 3M clamp ya. Tapi di sini double tape-nya gue copotin, gue nggak pakai double tape-nya. Oke, ini dia item-itemnya. Langsung aja kita rakit dia. Sebentar gue nyari bautnya. Oke, kita geser dulu. Pertama-tama kita pasang dulu si Sony RX100 ini ke dalam small rig-nya. Tinggal dimasukin aja gini, slap. Terus di sini ada lubang bautnya. Kita pasang. Dia pakai kunci L ya. Ini dia kunci L-nya. Jangan terlalu kencang, takutnya dol. Oke, ini dia penampakannya. Kira-kira seperti ini dari atas. Dari sampingnya dia ada hot shoe mount, cold shoe mount. Terus dari belakangnya seperti ini. Dari sampingnya ini masih bisa untuk buka ganti baterai. Ya, oke, aksesnya semuanya dapat. Terus di bawah sini banyak lubang-lubang drat 1/4 dan 3/8 kalau kalian punya tripod 3/8. Oke. Terus di sini juga masih akses untuk buka si flip screen-nya, masih gampang banget. Tapi sini ada jeleknya. Ini jidatnya nih ada tulisan small rig-nya ini agak sedikit menghalangi si flip screen-nya. Oke. Terus kedua kita butuh yang namanya tadi ya, kita pasang si shooting grip-nya di, kalau gue pasangnya di sini, di yang paling belakang. Pasang. Oke, pastiin lurus.
Kalau udah lurus, kita kencangin. Oke, terus ini tutupnya kita buka aja. Buka gampang, tinggal ditarik dikit aja. Tak. Ya, awas ini jangan sampai hilang, mahal banget ini kalau hilang. Ini kalau nggak salah tutup gini dong 700.000 ya Sony ya, gila mahal banget. Terus kalau udah, di sini ada jack multi jack ya bilangnya kita. Bisa untuk ngecas, bisa untuk alat-alat seperti ini. Kita tinggal tusuk aja di sini. Nah, udah selesai. Tapi kita masih butuh si audionya. Audionya kita butuh seperti apa? Aduh, cabut dulu deh. Oke, nih audionya dengan alat ini ada deh. Oke, ini sebenarnya yang baru, gue udah ada yang lamanya. Jadi fungsi utamanya adalah kita kira-kira seperti ini. Kita kencengin, aduh nyeplos, kencengin dulu seperti ini. Nah, kalau udah kencang kayak gini, kita selipin ke sini, cold seal mount. Selipinnya di bagian yang ini. Tuh. Nah, ini kalau bisa lihat, kelihatan nggak? Nah, ini kita naikin sedikit ke sini. Nah, biar dia agak sedikit ya ngegigit ke besinya. Apa sih arti ngomongnya gitu? Ya, kita pasang seperti ini biar dia agak sedikit ya lebih rapat lah gitu ya. Tapi gue akan pasangin yang namanya ini dia. Di sini gue pasangin apa nih ya, selotip yang kertas itu loh yang biasa buat ngecat. Di sini juga. Jadi biar lebih ketat lagi. Ketat. Ya. Ini lihat bentuknya udah begini ya. Karena ini udah gue pakai lumayan lama. Aduh. Ya, kalau mau lihat footage-nya seperti apa, kemarin untuk video yang gue ke Dufan itu kamera utamanya pakai ini, dan kamera keduanya itu pakai GoPro, gue pakai case strap ya. Buat yang mau nonton videonya ada di atas ini. Oke, jadi kayak gini, pasang seperti ini, kencengin. Terus ini karena kepanjangan, gue nggak mau potong. Jadi gue selipin aja ke sini nih, ke lubang sininya ini masih bisa diselipin sebetulnya. Nanti tembusnya ke belakang sini. Oke, bentar. Nah, kayak gini. Kita pak kencengin kayak gini. Aduh. Nah, kalau udah, kita tinggal selipin ke sini sebetulnya. Terbalik gue pasangnya. Aduh, maaf ya. Alah. Ya, ini yang benar. Nah, masukin ke sini. Agak keras emang. Kenapa? Ya biar dia nggak copot-copot ya. Nah, kalau udah, ini tinggal dimasukin ke lubang jacknya. Tak, sudah. Kita geser dikit ini, masukin ke lubang multi. Kalau sudah, nah tampilannya kayak gini. Baru si mikrofonnya kita pasang dari atas. Cetek. Udah deh. Tinggal buka flipnya. Jadi deh. Tuh. Ngevlog dengan Sony RX0 Mark II. Kita nyalain. Set. Flip screen-nya kayak gini. Nah, ini dia ngevlog dengan Sony RX0 Mark II. Kira-kira seperti ini. Oke, ini dispenser gua. Ini belakangnya banyak barang-barang berantakan. Oke, kira-kira kayak gitu. Setup vlognya. Ya, itu dia setup vlog untuk Sony RX0 Mark II. Kira-kira seperti ini setup vlognya. Oke, jadi kecil ringkas. Ini kalau kalian bawa-bawa ya, kalau kalian seperti ini, hey bro, apa kabar, bla bla, gue lagi di sini nih, kasih lihat. Itu nggak akan mencolok perhatian gitu ya, nggak akan kelihatan, ini orang ngapain sih gitu ya. Dan ini ukurannya kurang lebih sama dengan GoPro yang kemarin gue setup. Nah, sebentar. Nah,
Ini kemarin ya setup GoPro yang gue bikin. Ini si Sony RX0. Ya nggak gitu, ini ya nggak gitu jauh beda ya secara ukuran. Kalau secara kualitas pasti agak sedikit beda. Jadi untuk kualitas si Sony RX0 Mark II ini dia punya sensor yang sama dengan RX100 Mark V gua yang ini nih. Ini dia, aduh ya. Dengan itu sensornya sama, tapi dimasukin ke dalam bodi sekecil ini. Tapi ada satu kekurangan fatalnya dia, yaitu untuk fokusnya ini dia cuma bisa single fokus. Jadinya ketika kita udah jarak segini, kita mundurin blur, kita majuin blur, karena dia nggak autofocus gitu. Tapi dengan update terakhir kita punya cara berikutnya, yaitu ketika kita mau mundurin atau majuin, kita bisa pencet ini, tombol ini atau tombol record ini setengah, kayak ngefokus. Jadi sambil ngerekam dia bisa fokus. Jadi kayak gini. Bentar ya. Segini. Ini akan ngerekam untuk fokus jarak segini. Tapi kalau gue deketin, dia akan buram harusnya. Gue jauhin lagi, dia akan buram. Tapi kalau kita mau deketin, terus kita mau fokus, kita tinggal pencet tombol yang ini. Nah, dia akan fokus. Segini, dia akan fokus. Segini juga, dia akan fokus lagi. Dia akan tarik fokusnya lagi. Tapi jeleknya adalah, ya videonya gitu kayak kayak kamera handphone. Kamera handphone kalau ngefokus kan gitu ya, kayak narik-narik gitu fokusnya. Ya, tapi overall oke lah ya untuk gua pakai. Kualitasnya oke banget menurut gua ya. Menurut gua kualitasnya oke banget karena ya balik lagi sensor 1 inci dibandingkan dengan GoPro yang sensornya itu ini kalau nggak salah 1/4-nya 1 inci. Gua kurang tahu nama sensornya apa gitu ya. Jadi sensornya kecil banget ini. Jadi kalau untuk tajam-tajaman ya lebih tajam si Sony sih harusnya ya. Terus juga dia bisa kita setting untuk ambil pakai apa bilangnya, picture profile gitu. Terus ada ya macam-macam lah. Jadi sebenarnya kurang lebih ini sebenarnya bukan compact kamera, bukan bilangnya apa ya, bukan kamera action, tapi dia lebih ke compact atau pocket kamera yang lebih pocket daripada si RX100 Mark V ini. Ya cuman plus minus. RX100 Mark V flipnya gede seperti ini. Sebentar. Wadah, ribet ya. Oke. Kalau RX100 Mark V flipnya kan gede banget. Kalau kita bandingin dengan dia, abang dan adik. Yang jelas pasti ini untuk ngelihat pasti lebih enak karena layarnya gedean. Ya, lebih oke lah. Tapi si kecil ini punya audio input. Sedangkan si abangnya ini nggak punya audio input. Jadi plus minus deh ya. Ya tinggal kalian butuhnya yang mana dan kalian punya yang mana. Karena ini gue beli karena gue ada kebutuhan, jadi gue beli. Jadi ya sudah lah ya. Kira-kira begitu. Oke, maafkan vlog belepotan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.